Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan Islam. Langsung saja pada bagian nomor 1, yaitu menganalisis bagaimana prinsip-prinsip demokratisasi pendidikan dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum. Sebagaimana yang pernah Bapak jelaskan di dalam kelas, pada prinsip demokratis pendidikan yaitu ada 4. Yang pertama, ada keadilan. Contoh pada keadilan yaitu proporsional atau profesional dalam mengerjakan sesuatu hal dalam lingkungan manapun. Contohnya ketika kita menjadi seorang pendidik, kita harus melakukan sebagaimana positifnya menjadi seorang guru agar menjadi contoh baik untuk siswa-siswanya, dan sebagaimana kita menjadi siswa teladan di hadapan seorang pendidik agar menjadi siswa yang kreatif dan inovatif di pandangan seorang pendidik. Lalu yang kedua, dalam prinsip demokratis pendidikan adanya persamaan. Persamaan ini mengacu pada ketatnya dalam hal penilaian ibadah. Contohnya, ketika kita menjadi seorang pendidik, alangkah baiknya kita mengatur baik untuk siswa agar mereka bisa mendisiplinkan waktu untuk beribadah agar sesuai dengan jadwal yang telah disesuaikan. Dan ketika kita menjadi seorang pelajar, maka kita menaati peraturan sekolah untuk melakukan hal positif dalam penilaian ibadah tersebut. Pada prinsip ketiga, adanya musyawarah. Musyawarah ini mengacu pada sifatnya yang muamalah. Jadi setiap siswa diwajibkan untuk berakhlak sebagaimana akhlak yang paling baik yaitu akhlak terpuji. Dan prinsip terakhir yaitu kebebasan. Maksud pada kebebasan di sini yaitu akan menjadikannya siswa untuk berpikir lebih positif dan kritis yang bernilai tauhid. Contoh agar menjadi siswa yang bernilai tauhid yaitu menghindari syirik dan tahayul. Misalnya tidak percaya pada ramalan, jimat atau hal-hal mistis yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jika dikaitkan pada siswa di era digital yang bernilai tauhid, contohnya menjadikannya teknologi ini sebagai sarana ibadah menggunakan aplikasi pengingat sholat atau menggunakan aplikasi yang ada Al-Quran digital, menjadikannya kajian daring. Nomor 2 yaitu mengenai konsep sintesis pendidikan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memandang pembelajaran sebagai proses yang bertahap, dimulai dari hal yang sederhana menuju yang kompleks. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara penggunaan akal atau penalaran dan pembentukan adab atau akhlak. Baginya, pendidikan bukan hanya soal ilmu, tapi juga soal membentuk karakter. Konsep ini sangat sejalan dengan pembelajaran PAI dalam kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang fleksibel sesuai tahap perkembangan siswa dan sangat menekankan nilai-nilai karakter seperti keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia yang tergambar dalam profil pelajar Pancasila. Dengan menggabungkan keduanya, kita bisa merancang pembelajaran PAI yang tidak hanya membuat siswa paham secara logika, tetapi juga membiasakan mereka berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya, siswa tidak hanya belajar tentang jujur, tapi juga dibiasakan untuk bersikap jujur dalam kegiatan sehari-hari, baik di kelas maupun di dunia digital. Jadi, sintesis ini mendorong pembelajaran PAI yang utuh, membentuk siswa yang cerdas, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan zaman dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Dan bagaimana saya ketika mengaplikasi sintesis ini dalam rancangan pembelajaran PAI di kelas menengah pertama. Sebagaimana yang pernah Bapak jelaskan di kelas, cara mengaplikasikannya harus intelektual, yaitu pada metode pembelajaran. Yang pertama, metode bertahap dan penanggulangan. Yang kedua, metode dialog dan diskusi. Yang ketiga, metode wisata. Dan yang terakhir yaitu metode pengajaran bahasa Arab. Pada soal ketiga yaitu mengenai Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menekankan pentingnya integrasi ilmu agama dan sains dalam pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan pentingnya mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum atau sains dalam pendidikan. Bagi beliau, agama tidak boleh dipisahkan dari kehidupan nyata, termasuk dari ilmu pengetahuan modern. Tujuannya agar
pelajar tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga kuat secara spiritual dan berakhlak mulia. Pandangan ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana banyak pelajar mengalami dekadensi moral, seperti perilaku tidak jujur, kurangnya rasa tanggung jawab, sehingga ketergantungan pada teknologi tanpa arah. Jika pendidikan hanya fokus pada sains tanpa dibarengi nilai agama, maka siswa bisa pintar, tapi tidak tahu mana yang benar dan salah. Sebaliknya, jika hanya pelajar agama tanpa tahu perkembangan ilmu pengetahuan, siswa bisa kehilangan relevansi dengan dunia nyata. Sebagai contoh penerapan semangat integratif ini dalam pembelajaran PAI, guru bisa membuat desain pembelajaran dengan tema contoh keajaiban penciptaan alam semesta. Di dalamnya, siswa mempelajari ayat-ayat Al-Quran tentang penciptaan langit dan bumi, lalu mengaitkannya dengan ilmu sains seperti tata surya, rotasi bumi, dan hukum alam. Dari sini, siswa tidak hanya paham secara ilmiah, tapi juga menyadari kebesaran Allah, sehingga menumbuhkan rasa syukur, takwa, dan tanggung jawab moral. Pada intinya, integrasi agama dan sains perspektif Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan hanya soal metode, tapi cara mendidik manusia yang utuh, berpikir cerdas, berakhlak kuat, dan siap menghadapi zaman dengan tetap membawa nilai-nilai keislaman. Pada soal keempat, yaitu bertentangan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya akhlak dalam pendidikan dan sikap tawadu terhadap guru. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengajarkan bahwa ilmu tidak akan manfaat jika tidak disertai dengan adab, dan salah satu adab terpenting adalah tawadu atau hormat kepada guru. Bagi beliau, akhlak adalah pondasi utama dalam membentuk pribadi yang baik dan berilmu. Dalam konteks pembelajaran PAI saat ini, pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat relevan untuk pengembangan karakter siswa. Banyak siswa sekarang mungkin cerdas secara akademik, tapi kurang dalam hal sopan santun, empati, dan rasa hormat. Dengan menanamkan nilai tawadu kepada guru, siswa tidak hanya belajar pengetahuan agama, tetapi juga belajar menghargai proses, menghormati orang lain, dan membangun karakter rendah hati. Di era modern, di mana krisis keteladanan guru bisa muncul karena pengaruh digital dan perubahan nilai sosial, penanaman akhlak ini justru menjadi kunci. Jika siswa terbiasa menaruh hormat dan adab kepada guru, maka relasi dalam pembelajaran menjadi lebih bermakna. Siswa lebih mudah diarahkan dan lebih terbuka dalam menerima nilai-nilai kebaikan. Contohnya, dalam pembelajaran PAI, guru bisa menanamkan nilai tawadhu dengan mengajarkan siswa berdiskusi tentang kisah para ulama yang sangat menghormati gurunya, serta membiasakan sikap sopan saat berinteraksi seperti mendengarkan dengan baik dan tidak memotong pembicaraan. Dengan begitu, ajaran perspektif Kiai Haji Hasyim Asy'ari dapat menjadi dasar dalam membentuk karakter siswa yang bukan hanya tahu agama, tapi juga mengenai beradab, menghargai guru, dan siap menjadi generasi yang lebih baik. Pada soal kelima, yaitu mengenai Ahmad Hasan dari Persatuan Islam atau Persis, yang menekankan pentingnya purifikasi ajaran Islam melalui pendidikan yang berbasis pada Al-Quran dan hadis. Nah, Ahmad Hasan dari Persis ini memang fokus terhadap ajaran Islam yang murni dari Al-Quran dan hadis tanpa dicampur tangan dengan budaya atau kebiasaan yang bisa ajaran Islamnya kurang tepat. Menurut saya pribadi, ini penting karena kalau kita tidak memegang sumber aslinya, akan mudahnya ajaran Islam menjadi salah arah atau malah disalahgunakan. Nah, soal kurikulum PAI sekarang, pemikiran beliau sebenarnya lebih mendukung konservatisme karena ingin menjaga kemurnian ajaran. Tapi konservatisme ini yang lebih positif, bukan yang menolak perubahan sama sekali. Justru beliau juga membuka ruang reformasi, terutama dalam cara penyampaian ajaran supaya anak-anak zaman sekarang bisa lebih mengerti dan relevan dengan dunia mereka. Menurut argumen saya, kalau cuman fokus ke sains atau modernisasi tanpa landasan agama yang kuat, bisa akan menjadinya pelajaran hilang arah
moral dan identitas. Sebaliknya, kalau cuma konservatif tanpa adaptasi, pelajar bisa merasa ajarannya ketinggalan zaman dan tidak nyambung dengan kehidupan mereka. Jadi, integrasi antara purifikasi, ajaran, dan pendekatan modern itu penting agar pendidikan Islam bisa menghasilkan siswa yang paham agama secara mendalam, tapi juga bisa menghadapi tantangan zaman sekarang. Pada soal nomor 6, yaitu bertentangan mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang merupakan 3 pilar dalam filsafat pendidikan Islam. Dalam filsafat pendidikan Islam, ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah 3 hal yang saling terkait. Ontologi membahas tentang hakikat manusia dan tujuan hidupnya. Dalam Islam, manusia adalah hamba Allah sekaligus khalifah di bumi. Epistemologi membahas sumber dan cara memperoleh ilmu yang dalam Islam bersumber dari wahyu Al-Quran dan hadis, akal, dan pengalaman. Sedangkan aksiologi menyangkut tujuan dan nilai dari ilmu, yaitu untuk kebaikan, kemaslahatan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketiganya saling melengkapi. Ontologi memberi dasar tentang siapa manusia dan untuk apa dia belajar. Epistemologi memberi jalan bagaimana manusia memperoleh ilmu. Aksiologi memastikan bahwa ilmu yang dipelajari punya arah yang benar dan membawa manfaat. Kalau kita gunakan untuk menyusun visi dan misi pada program studi pendidikan agama Islam, maka visi PAI harus melihat mahasiswa sebagai calon pendidik yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga berkarakter sebagai hamba Allah dan agen perbaikan sosial. Epistemologinya mendorong metode belajar yang integratif, menggabungkan teks agama, pemikiran kritis, dan pengalaman nyata. Pada aksiologinya menuntun agar semua proses pendidikan menghasilkan lulusan yang bukan hanya tahu agama, tapi juga bermanfaat bagi umat dan membawa nilai rahmatul lil alamin. Soal ke-7 mengenai Syekh Naqib Al-Atas memperkenalkan konsep ta'dib sebagai orientasi utama pendidikan Islam. Syekh Naqib Al-Atas memperkenalkan konsep ta'dib sebagai inti dari pendidikan Islam. Menurut beliau, ta'dib bukan sekedar transfer ilmu, tapi pembentukan adab, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, termasuk mengenal Allah, diri sendiri, dan orang lain secara benar. Jadi, tujuan pendidikan Islam bukan hanya mencerdaskan, tapi juga membentuk manusia yang beradab dan berakhlak mulia. Kalau dibandingkan dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia, yaitu membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta cerdas dan kebinekaan, sebenarnya kedua-duanya selaras. Bedanya, ta'dib lebih menekankan pada kesatuan antara ilmu, akhlak, dan spiritualitas. Jadi, bukan hanya tahu, tapi juga sadar dan bertanggung jawab dalam menggunakan ilmu. Dalam penyusunan RPPPAI, konsep ta'dib bisa diterapkan dengan memastikan tujuan pembelajaran tidak hanya kognitif, tapi juga menyentuh sikap dan perilaku. Misalnya, saat mengajarkan materi tentang kejujuran, guru tidak hanya menyampaikan dalil, tapi juga membimbing siswa untuk mengamalkan kejujuran lewat refleksi diri, praktek nyata, atau proyek sosial kecil. Ini membuat pembelajaran lebih utuh dan membentuk karakter, bukan sekedar pengetahuan. Pada soal terakhir nomor 8, yaitu mengenai Ismail Roji Al-Faruqi mengusulkan Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai pendekatan dalam pendidikan tinggi Islam. Ismail Roji Al-Faruqi mengusulkan Islamisasi ilmu pengetahuan, artinya semua ilmu termasuk ilmu sosial perlu disusun ulang agar selaras dengan nilai-nilai Islam. Jadi, pendidikan itu bukan memisahkan antara ilmu agama dan umum, tetapi menyatukannya dalam satu kerangka tauhid. Kalau diterapkan di sekolah, kita bisa membuat model pembelajaran interdisipliner antara PAI dan sosiologi. Misalnya, ada proyek pembelajaran bertema keadilan sosial dalam Islam. Siswa mempelajari konsep keadilan dari sudut pandang Al-Quran dan hadis dalam pelajaran PAI, lalu membandingkannya dengan teori keadilan sosial dalam sosiologi. Mereka bisa observasi atau wawancara ringan tentang ketimpangan sosial di lingkungan sekitar, lalu merefleksikan solusinya menurut ajaran Islam. Dengan itu, siswa tidak hanya paham nilai-nilai agama secara teoritis, tetapi juga melihat bagaimana Islam menjawab persoalan sosial. Nah, ini sejalan dengan gagasan Al-Faruqi. Nah, ilmu sosial tidak berdiri sendiri, tetapi harus diarahkan oleh nilai Islam agar punya manfaat yang benar dan bermakna.
Berikut yaitu jawaban dari soal-soal ujian akhir semester. Dari saya dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.